bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang telah Kau berikan bagi kami. Karya yang begitu besar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami mulai ya Tuhan Yesus mempersiapkan setiap hati kami. Kau melihat setiap kerinduan hati kami untuk memuji Engkau. Untuk kami menyembah Engkau ya Bapa. Terima kami boleh ya Tuhan Yesus mengambil ya Tuhan perjamuan terus sebagai pengingat Tuhan. Kau telah bersatu di dalam hidup kami Bapa. Terlebih Tuhan, orang biar Tuhan Yesus hamba-Mu ya Tuhan untuk berfirman. Boleh menjadi kekuatan bagi iman kami semua Tuhan. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Di masa sekarang ini ya Tuhan, semakin hari Tuhan, kami tidak akan mau meninggalkan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertama sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh mengingat kalau Yesus itu sudah mati bagi kita. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup dalam hidup kita. Aku jalan kebenaran. Kita sungguh-sungguh bersyukur menjadi anak-anak Tuhan.
Karya yang terbaik Tuhan yang berikan bagi kita. Puji Tuhan. Amin. Karya berbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Impian dari hatiku selalu bisa jawabku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah dan kata yang ku miliki dan ku hargai. Kami mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Allah
Roh Kudus, berikanlah hikmat pengurapan Roh-Mu bagi kami, sehingga setiap firman Allah yang datang meneguhkan dan menguatkan kami untuk semakin kami berharap dan bersandar kepada Tuhan. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dipermuliakanlah nama-Mu di dalam seluruh waktu ibadah kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah keluarga Franky Kardi Kuasa Musir, Ibu Purbasari? Tidak hadir? Ya. Sedianya beliau hari ini untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, tapi mungkin karena tidak hadir, mungkin lain waktu. Ya. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-44. Matius 27 ayat 32 sampai ayat 44. Dibaca bergantian, saya membaca ayat 32 dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-33. Demikian. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sudah menyalibkan dia, mereka membantu-bantu pakaiannya dengan. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Alasan mengapa dia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana memuja dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai orang yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam telah bersama-sama ahli-ahli Taurat dan mengolok-olokkan dia dan berkata-kata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Dari ayat 32 sampai ayat 44 kita mendapati kedahsyatan penderitaan Yesus yang diungkapkan sedemikian rupa, dan hal itu merupakan sebuah akibat dari dosa. Tercatat
di dalam ayat-ayat yang lain maupun di dalam ayat-ayat itu, termasuk ketika kita membaca tentang peristiwa kematian Yesus di dalam ayat 45 sampai ayat yang ke-56, terungkap dalam berbagai gejala yang muncul, kejadian yang mengerikan, yakni langit menjadi gelap, kubur terbuka, adanya gempa bumi, dan terbelahnya tabir bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Gejala-gejala alam yang muncul ini adalah menyambut, menghargai, memandang betapa dahsyatnya penderitaan Yesus menjelang kematiannya di atas kayu salib. Peristiwa salib, Bapak Ibu Saudara, itu sangat mengguncangkan dunia sampai hari ini. Bagaimana alam tunduk, bagaimana alam ikut serta terlibat di dalam hal itu dengan menunjukkan gejala-gejala yang muncul. Beberapa bulan yang lalu terdengar di daerah Jakarta, di daerah Bandung, ada suara seperti dentuman beberapa kali. Tapi sampai hari ini kita tidak mendapatkan berita disebabkan oleh karena apa. Artinya bunyi yang muncul itu bukan sesuatu yang kemudian sebagai bentuk penghargaan kepada sesuatu yang terjadi. Hanya pada peristiwa menjelang kematian Yesus saja, alam begitu dahsyat. Adanya gempa bumi, gelap. Semua peristiwa itu mengiringi kematian Yesus yang adalah anak Allah mati di atas kayu salib. Kalau bicara tentang salib atau penyalipan, itu merupakan sebuah penganiayaan, hukuman secara perlahan-lahan sampai kepada titik kematian. Salib, peristiwa salib atau penyalipan itu diperuntukkan hanya bagi para budak. Salib itu diperuntukkan hanya bagi mereka penjahat yang notabene adalah penjahat kakap, penjahat kelas kakap. Mereka lah yang berhak untuk ada di atas kayu salib. Dan peristiwa salib itu berlaku dalam kurun waktu yang lama. Eksekusi kematian itu diharapkan bisa mati dalam waktu hitungan detik atau menit kalau bisa. Tetapi penyalipan Yesus di atas kayu salib itu memakan waktu berjam-jam, sehingga peristiwa salib itu adalah penderitaan terberat. Penyalipan itu adalah penundaan kematian secara perlahan-lahan. Dan menurut saya, peristiwa penyalipan Tuhan Yesus, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan sekali dan tidak akan pernah terjadi kepada yang lain. Penderitaan yang sekali terjadi dan tidak akan pernah terulang kembali kepada yang lain. Ini adalah menunjukkan kedahsyatan
merasakan sebuah penderitaan, sebuah perilaku yang tidak manusiawi. Orang dibunuh secara perlahan-lahan, ditunda kematiannya. Biasanya orang Romawi menghukum seseorang itu dengan cambuk. Biasa 40 kali kurang 1. Maksudnya apa? Supaya diulangi lagi dari nol gitu. Terus diperlakukan seperti itu. Tetapi untuk Yesus tidaklah demikian. Selain dicambuk, dia disesah, dia dianiaya, sehingga menurut saya kematian yang tertunda itu menyakitkan. Kita dapat bayangkan begini, kalau melihat seseorang sedang menunggu terlepasnya antara jiwanya dengan tubuh, yaitu kematian itu. Kalau kita melihat mendadak, mungkin akan mudah kita menerima, karena kematian itu sesuatu yang wajar. Tapi bagaimana kalau kita melihat manusia, melihat seseorang yang kita kasihi sedang menunggu ajalnya, harus mengalami penderitaan, sakit yang berkepanjangan. Kita melihat orang sakit berkepanjangan saja. Saya dan istri sedang menangani seorang bapak umur 73 tahun, terbaring di rumah. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kalau bisa dibawa ke rumah karena batu empedunya terlalu besar. Saya lihat di perutnya ini semua sudah menjadi keras. Hampir 1 minggu hanya diminum beberapa tetes air, dan saya berikan perjamuan pakai sedotan untuk memasukkannya. Anak-anaknya sepakat kalau bisa Om tolong doakan supaya cepat dipanggil. Dalam hati saya, bukan hamba Tuhan pencabut nyawa. Biar Tuhan saja yang berkehendak atas hidup orang tuanya. Anaknya menangis sedih, terbaring, kakinya sudah mulai mengecil, sementara perutnya tidak ada asupan dan sangat keras. Seringkali mengigau. Anaknya bilang kepada saya, Om tolong doakan supaya cepat dipanggil Tuhan. Saya kasihan melihat orang tua saya demikian. Bukan karena tidak sayang, bukan karena saya tidak cinta kepada orang tua, tetapi melihat penderitaannya begitu menyakitkan. Tapi saya mendengar kesaksian dari anaknya yang disampaikan kepada kami secara langsung. Ketika 1 minggu yang lalu saya datang, saya doakan, saya sampaikan firman Tuhan, tidak pernah mengeluh rasa sakit. Dia bercerita, Om semenjak Om Tante datang didoakan, dia tidak pernah merasa sakit. Padahal penjaganya setiap hari bilang perutnya sakit, badannya panas dan seterusnya. Kalau setiap 2 hari atau 1 hari sekali saya selalu kunjungi, doakan, sampaikan berita firman Allah. Dia sampaikan begini, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Di tengah pembarikannya dia siap begitu. Tapi anak-anaknya tidak sanggup melihat kenyataan penderitaan. Itu penderitaan fisik secara lahiriah, sakit oleh karena penyakit. Tetapi penderitaan Yesus melebihi dari sakit penyakit. Kita dapat membayangkan bagaimana penderitaan yang teramat sangat itu, baik secara fisik, baik secara mental. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ada orang-orang Yahudi itu menggelengkan kepala, ayat 39.
Kebiasaan orang Yahudi menggelengkan kepala itu tanda penghinaan. Masa kamu Tuhan menyelamatkan orang lain, sementara engkau sebagai Tuhan tidak dapat menyelamatkan dari penganiayaan ini? Ketika mereka menggelengkan kepala, itu bukti nyata secara terang-terangan di hadapan Tuhan yang sedang disesat. Dia menghina. Selain badannya harus dicambuk, mengalami penderitaan yang sedemikian berat, kematian harus ditunda-tunda waktunya. Peristiwa ini adalah peristiwa kemanusiaan yang menurut saya teramat sangat sulit dipahami, sulit dimengerti oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus yang kudus, yang tidak ada cacat celah, yang tidak ada kekurangannya, dia adalah sempurna, harus diantar kepada kayu salib oleh orang-orang yang notabene dikasihinya. Saya ingin katakan begini, sebenarnya dalam kisah, dalam catatan Matius 27 ayat 32 sampai ayat 44 ini, ada 3 hal yang saya ingin paparkan kepada kita tentang penderitaan Yesus yang Yesus alami. Yang pertama, tidak ada manusia yang bisa mampu seperti Yesus mengalami atau menanggung penderitaan fisik yang begitu kejam. Tidak ada orang yang bisa menanggungnya. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang dapat mengerti, memahami, menanggung hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Penyaliban itu merupakan tindakan yang sadis, penganiayaan yang sadis yang diciptakan oleh manusia sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan begini, bahwa penyaliban Yesus Kristus itu adalah penderitaan yang paling mengerikan. Sebuah penderitaan aniaya yang paling sadis terjadi yang diciptakan oleh manusia. Tujuan daripada penyaliban itu sebenarnya adalah seperti tadi saya katakan, supaya yang terhukum itu mati secara perlahan-lahan. Penderitaan yang tak dapat tertahankan, itu yang dialami oleh Tuhan. Penghinaan secara fisik, penganiayaan secara fisik, penganiayaan secara mental oleh semua pihak, oleh semua orang yang ada dalam komunitas itu. Artinya semua celah dipergunakan oleh orang saat itu. Bagaimana penderitaan itu harus ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia menanggung semuanya itu. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketika kita tidak melakukan sesuatu sehingga kita menerima hukuman yang berat, secara naluri yang muncul dalam hidup kita, kita akan mempertahankan sebagaimana kita mampu bertahan. Kita akan memberontak, kita akan melawan dan seterusnya. Karena kita tidak memiliki pemahaman yang luas tentang apa
apa yang terjadi. Tetapi kita dapat melihat ketika Yesus diutus ke muka bumi, salah satunya memang adalah untuk mati di atas kayu salib, di mana hal itu dapat menyelesaikan persoalan manusia tentang dosa dan akibatnya. Kalau kita yang mengalami penderitaan, biasa kita memberontak melawan karena kita tidak tahu mengapa kita harus mengalami hal itu. Kita tidak mengerti kenapa kita yang tidak bersalah harus menerima ganjaran sebagaimana selayaknya orang yang melakukan kejahatan. Tetapi untuk penderitaan yang terkejam sekalipun, Tuhan merelakan tubuh fisiknya untuk menanggung penderitaan itu. Karena baginya lebih taat kepada Allah ketimbang pada penderitaan fisik yang harus dia derita. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, Yesus itu memang Allah 100% begitu pemahaman tentang teologi Kristen. Tetapi dia juga manusia yang lahir dari seorang wanita. Tentu dalam kapasitas kemanusiaan dia juga mengalami sakit. Saya pernah saksikan di tempat ini ketika tahun 94-95 terjadi pembakaran gereja, salah satu di Jawa Tengah. Mereka sedang berdoa, suami, istri, anak-anak, dan pengerja. Ketika gereja dibakar tempat ibadah itu, mereka sedang berlutut. Meskipun gereja itu sudah terbakar dan gereja itu roboh, tetapi mereka masih mempergunakan lutut kakinya untuk tetap dalam penyembahan, berdoa kepada Allah. Dalam kajian saya, seperti Stefanus mungkin, ketika dirajam oleh batu, dia melihat kemuliaan Allah. Dan rasa sakit itu atau kemuliaan Allah itu mengatasi rasa sakit yang harus diderita. Tetapi untuk Tuhan, dia tetap mengalami rasa sakit ketika penderitaan itu ada, sampai dia harus ada di atas kayu salib. Rasa sakit itu tetap menguasai tubuhnya. Dalam hal inilah saya katakan sekali lagi, tidak ada manusia yang mampu menanggung penderitaan fisik yang begitu kejam seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus selain pribadi dia. Pertanyaannya, untuk apa Yesus harus menanggung penderitaan fisik yang demikian kejam ini? Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk dan bagi kita yang berdosa, yang percaya kepadanya itu. Seharusnya kita kan digiring masuk kepada penghukuman kekal, untuk dihukum karena perbuatan yang nyata yang telah kita lakukan. Tetapi Tuhan mengambil alih penghukuman itu dengan membiarkan tubuh jasmaninya untuk mengalami derita. Sekali lagi saya katakan, tidak ada manusia yang dapat menanggung penderitaan yang demikian kejam itu. Aspek yang kedua adalah penderitaan karena penolakan orang-orang yang dikasihinya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11,
Yohanes menyampaikan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi yang namanya kepunyaannya itu tidak mengenal, bahkan menolaknya. Ini adalah gambaran bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi yang disebut milik kepunyaannya itu menolak, tidak menerima keberadaannya. Yang kedua, penolakan itu tidak hanya terjadi bagi mereka yang menjadi lawannya, tetapi juga adalah orang-orang yang pernah menikmati pelayanan kasihnya. Bagaimana caranya hal itu terjadi? Bagi kita yang sekarang hidup di akhir zaman ini, kita sudah percaya kepada Yesus. Kita sudah mendengar firman Allah. Tapi kalau kita tidak menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan sementara kita membuat tubuh jasmaniah ini semena-mena, kita berlaku seperti orang dunia, kita tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Itu contoh kecil di mana kita sedang menolak, kita sedang menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya. Padahal dia mau datang kepada milik kepunyaannya, yaitu kepada kita. Tetapi sementara kita tidak dapat mengenalnya dengan baik. Penderitaan Yesus adalah karena penolakan orang-orang yang dikasihi. Beberapa saya dengar dari rekan-rekan saya, ketika dia ditolak di dalam rumahnya sendiri, itu lebih menyakitkan. Ketika suami ditolak oleh istrinya, itu menyakitkan ketimbang ditolak oleh orang lain, atau sebaliknya istrinya menolak suaminya. Sementara pasangan hidupnya itu adalah orang yang dikasihi. Saya ingin sampaikan begini, penolakan seperti ini dari orang yang dikasihinya itu merupakan sebuah penderitaan. Meskipun tidak merasakan pukulan secara fisik, tetapi mental ini yang kemudian menjadi luluh, menjadi hancur, menjadi berantakan. Penderitaan karena penolakan orang-orang yang dikasihi menghantarkan dia untuk mengambil sikap komitmen untuk harus tetap berjalan dan berdiri di atas kayu salib guna menyelesaikan misi dari mana Bapaknya. Artinya saya ingin sampaikan begini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita sebagai umat kepunyaan Allah, mari kita menghargai Tuhan di dalam hidup kita. Pergunakanlah tubuh ini sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, dan jangan pergunakan tubuh ini untuk hal-hal melawan pekerjaan Tuhan. Sebab penolakan yang Yesus alami, salah satu penderitaan yang dia alami adalah ketika orang-orang yang dia kasihi itu menolaknya. Yang terakhir, dalam 2 Korintus pasal yang kelima, kitab 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat
dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Aspek dari penderitaan yang ketiga adalah penderitaan rohani. Ketika Allah Bapa memperlakukan Dia sebagai orang yang berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Bukan karena apa yang Dia lakukan, bukan karena Allah Bapa, tetapi karena kita. Dia di dalam Dia sama sekali tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tetapi Dia dijadikan menjadi pribadi atau orang yang berdosa. Dalam hal ini pun Yesus rela menanggung semuanya itu demi untuk mentaati kehendak Bapaknya dan demi kasih-Nya kepada semua manusia. Hal itu tertulis secara jelas di dalam Matius pasal 28 ketika Dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu adalah prinsip keterpisahan antara manusia dengan Allah, di mana dosa itu sebenarnya memisahkan antara Allah dengan manusia. Dia harus ditinggalkan oleh Bapaknya. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam catatan ayat ini menjadi penting untuk kita hargai, kita mengerti dengan baik. Dia yang tidak berdosa diperlakukan sebagai orang yang berdosa. Maka hal ini sering diputarbalikkan kebenarannya. Sering diputarbalikkan sehingga kalau orang berkata diperlakukan sebagai orang berdosa, ada sebuah teolog yang bilang itu artinya juga Yesus berdosa. Bedakan antara Yesus dibuat menjadi dosa, dijadikan berdosa, dan Yesus berdosa. Itu sebuah pengertian yang berbeda. Yesus dijadikan berdosa untuk menanggung orang-orang berdosa. Kalau pernyataan Yesus berdosa, secara sadar Dia melakukan perbuatan dosa, pelanggaran. Dan Tuhan Yesus tidak demikian. Penderitaan rohani ketika Allah memperlakukan Dia berdosa sebagai manusia, sebagai orang berdosa, adalah satu-satunya cara untuk menghapus dosa manusia. Saya katakan begini, sulit bagi kita yang percaya kepada Kristus sekalipun harus menyelami penderitaan Tuhan ini. Dia harus mengalami keterpisahan dengan Allah. Itulah yang mungkin dirasakan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di atas kayu salib dan Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ketika kita tidak melakukan kejahatan, kalau saya umpamakan demikian, tetapi kita harus menanggung hukuman. Untuk menerima penghukuman itu bukankah butuh sebuah perjuangan? Butuh sebuah pengertian yang dalam untuk ikut dalam rencana itu. Tetapi penderitaan
ketika ia diperlakukan sebagai orang berdosa, dia terima dengan baik, maka semua aspek ini menjadi pusat kebenaran bagi kita. Ketika kita berani berkata, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, dan keselamatan itu adalah hukumnya pasti. Kenapa pasti? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Itu yang harus teringat di dalam pikiran kita. Keselamatan itu hukumnya pasti, karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan segala dosa-dosa kita. Jadi yang dapat kita pahami dari Matius pasal 27 adalah tidak ada manusia yang mampu menanggung penderitaan fisik yang sekejam itu selain daripada Dia, yaitu Yesus Kristus. Penderitaan karena penolakan orang-orang yang dikasihinya, dan penderitaan rohani ketika Allah memperlakukan Dia sebagai orang berdosa. Saya simpulkan, semua itu harus ditanggungnya adalah demi Anda dan saya yang berdosa, di mana kita digaransi, diberikan jaminan kehidupan kekekalan. Jadi boleh saja fisik kita menderita, tetapi pada akhirnya kita mendapatkan jaminan keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya mengundang kita sekalian berdiri. Mari kita mempersiapkan diri untuk juga masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita penderitaan-Mu. Dengan darah-Mu Kau sembuhkan-Ku. Telah melihat bukti kasih-Mu, telah melihat bukti kasih-Mu, Kau menderita penderitaan-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Diriku hidup berdasar
kita pagi hari ini adalah untuk mengenang peristiwa kematian Tuhan di atas kayu salib. Kematiannya, penderitaannya adalah demi untuk kita yang percaya kepadanya. Penderitaannya dia harus menanggung sedemikian rupa adalah menjadi bukti nyata betapa Allah telah mengasihi kita. Dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita telah ditanggungnya di atas kayu salib, dan itulah kasih terbesar yang dia nyatakan kepada kita. Hanya dia yang dapat, hanya dia yang mampu melakukannya. Itu sebabnya pertahankan iman percayamu kepada Tuhan, karena hanya melalui dia saja kita dapat diselamatkan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan masing-masing dirimu untuk mengenal, mengingat persekutuan yang indah dengan Tuhan, di mana melalui kematiannya di atas kayu salib, dia telah menyempurnakan, dia telah mengampuni, dia telah menyelesaikan seluruh tanggungan hidup kita. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu kami memperhadapkan hidup kami kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah peristiwa kematian Tuhan menyadarkan kami kembali bahwa adanya kami hari ini adalah karena kematian Tuhan di atas kayu salib, di mana Engkau telah menanggung segala kesalahan-kesalahan kami, segala dosa, segala perbuatan, segala hal yang kotor yang kami buat. Engkau merelakan penderitaan demi penderitaan, Engkau tanggung semua demi kasih-Mu kepada kami. Maka pagi hari ini Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan akan kami tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Sungguh apalah kemampuan daya upaya kami ketika kami berusaha tanpa Tuhan, tanpa campur tangan, tanpa perbuatan salib Tuhan bagi kami. Kami tidak ada sampai hari ini. Namun karena kasih-Mu lah yang menghantar kami untuk kami dapat menikmati kehidupan yang baik dari hari ke hari. Pakai pelayan-pelayan perjamuan yang menghantar berkat perjamuan kepada seluruh umat-Mu, dan setiap tangan yang mengambilnya, biarlah kami terus menyadarkan diri bahwa pengorbanan Tuhan terlalu mahal bagi kami. Pengorbanan-Mu yang menyempurnakan hidup kami, pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang mengubahkan hidup kami menjadi baru,
pengorbananmu di atas kayu salib yang kembali memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Amin.
Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Mari kita angkat di tangan kanan kita roti. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Roti yang terpecah-pecah adalah melambangkan tubuh Tuhan yang mengalami penderitaan demikian kejam di atas kayu salib. Semua itu Dia kerjakan, Dia lakukan untuk membuktikan betapa kasih-Nya kepada semua kita yang percaya kepadanya. Dengarkan firman Allah sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang mengalir dari seluruh tubuhnya akibat dari dera dan aniaya. Semua itu Dia lakukan untuk membuktikan kasih-Nya juga kepada kita. Dan oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, oleh karena darahnya, penyakit kita disembuhkan. Oleh darahnya kita disucikan. Oleh darahnya kita dikuduskan, sehingga kita menjadi umat yang layak di hadapannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk perbuatan kasih-Nya melalui penderitaan kematian-Nya di atas kayu salib yang Dia nyatakan bagi kita hari ini. Haleluya. Yang telah
Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang telah mengerjakan keselamatan bagi kami, Allah yang telah mengerjakan segala hal yang terbaik kepada kami, Allah yang telah melaksanakan penyaliban di atas kayu salib untuk dan demi kasih-Mu kepada kami, Allah yang telah membawa kami kepada kehidupan yang baik, sehingga kami mengalami kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami semua. Biarlah hari-hari yang kami jalani, kami selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan, karena Engkau-lah tempat kami bersandar. Hanya kepada-Mu lah tempat kami berharap. Itu sebabnya kebenaran firman Allah, biarlah yang kami dengar itu kembali meneguhkan dan menguatkan kami. Dan ketika kami memakan minum perjamuan darah tubuh Tuhan, kami semakin lagi memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kami yang sakit, kami percaya dengan iman Tuhan telah sembuhkan kami. Bagi kami yang sedang mengalami kesulitan, ada jalan keluar, ada kekuatan untuk kami dapat menanggungnya. Saat kami berhadapan dengan penderitaan karena Tuhan, biarlah Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Karena kami percaya ada sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kami, yang akan menumbuh kembangkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Dalam dan di tengah-tengah situasi keadaan hari-hari ini, biarlah kami tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Kami percayakan seluruh jemaat dan umat-umat-Mu ini ke dalam tangan kuasa Allah. Tuhanlah menjadi penopang dan penolong bagi kami semua. Kami telah lakukan perjamuan kudus, biarlah Tuhan yang selalu bekerja bagi kami. Kami telah menerima perjamuan kudus dan kami terima segala berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Dera. Peringatan pada hari ini membuat kita lebih lagi cinta. Kita satukan hati. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah nama-Mu. Kau sudah mendengarkan firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menyadarkan kami kembali Tuhan. Kami mau memberi tubuh jiwa roh kami Tuhan kepada-Mu. Itu kami ya Tuhan, tidak menyalahkan Kau untuk kedua kami. Bapak yang baik serta kami akan memberikan Tuhan untuk menopang pekerjaan di tempat ini. Biarlah ya Tuhan yang kami lakukan ini Bapak, dalam menjadi upaya yang kami di hadapan, dan menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjalani persembahan. Haleluya. Amin. Suka-suka Tuhan. Yeah.
Diucapkan selamat ulang tahun kepada anak Esther. Tuhan memberkati. Kemudian Saudari Uli Siregar juga tanggal 1 kemarin. Selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Ibadah Paskah tanggal 4 April hari Minggu diadakan seperti biasa jam 8 pagi, disertai dengan pembagian telur Paskah. Bagi jemaat Tuhan yang belum dibaptis, dipersilakan mendaftar, nanti formnya bisa diambil di Ibu Gembala ya. Silakan mendaftar, nanti kita akan jadwalkan untuk katekisasi baptisan airnya. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit supaya Tuhan sembuhkan mereka. Kami atas nama jemaat Tuhan GPIA Permata turut berduka cita kepada Oma Evelyn, di mana anaknya telah mendahului ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menolong. Juga kepada Ibu Dina, di mana suaminya Bapak Sinhak beberapa bulan yang lalu telah mendahului kita. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan penghiburan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, oleh sebab Tuhan yang telah memimpin dan menolong ibadah kami berjalan dengan baik dari awal sehingga selesainya. Setiap apa yang dapat kami kerjakan dan lakukan semuanya untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan dan segala sesuatu yang kami kerjakan dengan tangan kami. Tuhan yang melimpahi dengan segala berkat. Engkau yang menopang kami dengan kekuatan dan pertolongan di tengah wabah virus corona ini. Kami tetap terjaga aman oleh karena Tuhan yang memberikan hikmat dan perlindungan bagi kami. Kami berdoa buat anak kami Esther, buat Saudari Uli yang berulang tahun pada tanggal 1 April. Engkau memberkati mereka dengan berlimpah, Allah yang terus menyertai dan memimpin dalam hidup mereka, sehingga bertambah-tambahlah kasih dan pertolongan Allah atas hidup mereka. Kami berdoa bagi Bapak Suryadi yang ada di kota Bumi yang terbaring oleh karena sakit. Biarlah pertolongan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat anak Eudora, anak Bapak Jekianto yang kurang sehat. Tuhan jamah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Bagi Bapak Panji Simanjuntak, hamba mohon kemurahan Allah, lawatan-Mu dinyatakan, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Oma Evelyn yang telah ditinggal oleh anaknya, Tuhan memberkati. Penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai. Demikian bagi Ibu Dina, Tuhan memberikan penghiburan. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Sidang Butar yang sedang berkunjung ke orang tuanya ke Jawa, Tuhan memberkati. Ibu Marlina yang ke Medan, Tuhan memberkati. Ibu Tan Pinio untuk penjualan rumah dan Ibu Lili, Tuhan yang memberkati. Bapak Abeng, Bapak Andi Sanjaya, Tuhan yang pulihkan mereka. Dan jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang menyembuhkan mereka semuanya. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Para pemimpin-pemimpin bangsa kami sedang menghadapi masalah yang besar hari-hari ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, pertolongan-Mu dinyatakan kepada pemimpin kami. Seluruh TNI, Polri, pihak keamanan yang bekerja sama, Tuhan yang memberkati. Dari pusat sampai daerah di mana kami ada, Tuhan memberkati. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Allah yang menjaga dan melindungi. Pun demikian keberadaan kami di tempat ini. Segala puji hanya bagi Allah
yang telah memungkinkan segala sesuatunya terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.